Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Desti selaku host pada acara podcast Perdana KPU Kabupaten Pandeglang. Teman pemilih, kembali lagi bersama YouTube channel KPU Kabupaten Pandeglang. Anda bersama kami di tayangan perdana podcast KPU Kabupaten Pandeglang dengan nama Ngupas Seputar Urusan Pemilu. Tepuk tangan dulu dong. Wah, meriah banget ya. Nah, teman pemilih, hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi kita semua, yang mana merupakan launching dari podcast perdana KPU Kabupaten Pandeglang. Dan hari ini juga saya berkesempatan untuk bincang-bincang bersama dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, yaitu Bapak Ahmad Sujai. Langsung saja saya sapa. Bapak mungkin bisa lepas dulu maskernya karena kita sudah jaga jarak ya Pak ya. Ya. Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik ya, karena melihat suasana ini semakin baik. Iya, alhamdulillah. Langsung saja ya Pak ya, kita bincang-bincang. Nah Pak, saya mau nanya nih, kesan pertama Bapak nih dari Bapak di luar kemudian meresmikan studio ini, kan notabene Bapak baru pertama kali nih ngelihat studio ini. Nah, kesan pertama Bapak apa sih ngelihat studio ini? Iya, sebetulnya pas tadi disuruh berdiri di depan ruangan subbagian teknis, ya sebetulnya agak curiga sebetulnya dengan suasana yang masih terlalu gelap ya. Disuruh masuk dan tiba-tiba setelah masuk ini dinyalakan lampu yang sangat begitu terang ya, memang luar biasa ya. Emang beda 180 derajat ya. Ya, bagus ya Pak ya. Menjadi lebih apa, kayak di studio-studio di televisi nasional. Yes. Kesannya berarti bagus ya Pak ya, pas sangat pertama bagus. Kali sangat bagus. Inisiatif dengan, ya. Dengan nama studio Ngusep ya. Ngusep, ya. Ngusep ya, istilah yang tidak asing di wilayah Pandeglang ya. Ngusep sama dengan mancing ya. Oh, mancing. Mancing pendengar. Ya. Bagus. Oke Pak, teman pemilih. Nah, terwujudnya podcast ini kan merupakan juga kerja bersama, kemudian juga atas izin dari pimpinan KPU maupun pimpinan dari sekretariat. Nah, Bapak, KPU Kabupaten Pandeglang ini kan juga sudah mempunyai beberapa media sosial di beberapa platform seperti YouTube channel ini, kemudian juga Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok, dan sekarang tuh merambah ke dunia podcast ini. Nah, menurut Bapak seberapa penting dan perlunya podcast ini dilakukan? Ya, saya kira ini sangat penting ya. Kalau melihat akhir-akhir ini banyak sekali beberapa instansi pemerintah ya, termasuk KPRI yang kemarin di tahun 2021 di bulan Desember kalau tidak salah, ini juga sudah meluncing podcast. Benar. Saya kira kita juga sebagai KPU daerah harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Karena apalagi sekarang kita juga belum bisa dapat memastikan kapan persoalan pandemi ini akan berakhir. Benar. Setidaknya dengan adanya tambahan media sosial, terutama podcast ini, apalagi podcast ini kan sekarang banyak digemari ya, terutama oleh warga netizen. Banyak juga public figure yang namanya semakin melangit ya, gara-gara adanya podcast ya, gitu. Kalau kita lihat juga bukan hanya selebriti, tetapi banyak juga para politisi, termasuk juga para tokoh tertentu yang namanya makin populer gara-gara adanya podcast. Setidaknya dengan adanya podcast, kita juga bisa lebih menyebarluaskan kaitan dengan masalah persoalan pemilu ataupun pemilihan. Mudah-mudahan ya podcast yang hari ini bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pandeglang yang ke-148 ini juga menjadi penambah semangat ya bagi kita, baik komisioner ataupun jajaran sekretariat, untuk bisa lebih serius dan maksimal dalam mengedukasi warga masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Iya, siap. Nah, teman pemilih, berarti sangat penting ya Pak ya podcast ini, sangat penting. Ya, gitu. Nah, ini juga sebagai media kita untuk menuju pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti. Yang seperti kita ketahui pasti banyak nih kalangan remaja yang di 2024 nanti akan menjadi pemilih pemula. Nah, podcast ini tuh sangat cocok karena memberikan informasi terkait dengan kepemiluan yang sangat dibutuhkan oleh pemilih pemula kelak. Nah, kira-kira Pak, informasi apa aja sih yang bisa disampaikan terkait dengan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti kepada teman pemilih?
Iya, kaitan dengan pemilu 2024, selain yang berkaitan dengan masalah persoalan teknis ya, yang sangat lebih penting ini kaitan dengan masalah persoalan keserentakan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh serentak itu yang seperti apa. Apakah kaitan dengan pemilu baik DPR ataupun presiden ini diserentakkan dengan pemilihan kepala daerahnya atau tidak. Nah, hal ini juga yang tentunya perlu terus diinformasikan bahwa di 2024 ini kan sebetulnya kaitan dengan pemilu dan pemilihan ini kan tidak dibarengkan ya gitu. Jadi ada jeda waktu ya, ada rentang waktu dari bulan Februari sampai dengan November. Nah, ini juga sangat penting. Kita juga harus menyuarakan bahwa di Februari tanggal 14 itu untuk pemilihan apa. Ya, saya kira ini penting. Jangan sampai nanti masyarakat mengetahuinya bahwa Februari itu pemilihan DPR, presiden dan wakil presiden, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Padahal untuk di Februari tanggal 14 sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemerintah, ya, DPR dan penyelenggara yang sebagaimana sudah ditetapkan dalam surat keputusan KPU RI, tanggal 14 itu kan untuk memilih DPR RI, ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, termasuk juga DPD dan presiden dan wakil presiden. Nah, nanti untuk pemilihan kepala daerahnya itu di tanggal 27 ya, 27 November. Itu untuk tingkatan provinsi, gubernur dan wakil gubernur, dan kabupaten kota ya, bupati atau wakil bupati ya kalau di wilayah kota ya seperti Kota Serang, Cilegon, apalagi itu Kota Tangerang dan Tangsel itu wali kota dan wakil wali kota. Saya kira ini hal utama yang perlu kita sampaikan. Jangan sampai masyarakat ini pahamnya di tanggal 14 itu semuanya dilaksanakan proses pemilihan. Makanya sering kita dengar, waduh katanya di 2024 ada 7 surat suara. Nah, ini berarti kan dapat kita simpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang mengetahui bahwa di tahun 2024 itu ada keserentakan atau di hari yang sama ya antara pemilu dan pemilihan. Ya, betul sekali. Nah, teman pemilih, banyak informasi yang bisa kita share di podcast ini. Nah, jangan lupa stay tune terus kan. Maka dari itu informasi-informasi terkait dengan kepemiluan akan terus kami sajikan di podcast-podcast berikutnya. Nah, Pak, untuk terkait persiapan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang menjelang pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti? Iya, yang sudah dilaksanakan oleh KPU Pandeglang ya, walaupun secara konstitusi bahwa tahapan itu baru dimulai 20 bulan ya sebelum hari pencoblosan. Benar. Tetapi KPU Pandeglang sudah beberapa kali melakukan inventarisasi masalah ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang tentunya akan dihadapi di pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan ya. Selain misalkan memotret kaitan dengan masalah persoalan partisipasi, termasuk juga membuka kembali perihal yang sangat prinsip yang tentunya ini dihadapi oleh KPU Pandeglang. Karena KPU Pandeglang juga ya sudah memiliki pengalaman ya, baik pemilu ataupun pemilihan. Apalagi Pandeglang ini salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak ya, tahap pertama di 2015. Teman-teman di masing-masing divisi dan masing-masing subbagian ini juga sudah beberapa kali melakukan diskusi secara berkesinambungan. Dan kemarin juga sudah dilakukan yang namanya persoalan proses pengalokasian kursi ya, dengan menggunakan data agregat pendudukan per kecamatan di semester 2 tahun 2021. Saya kira ini penting ya untuk terus mendalami ya, supaya jangan sampai ketika waktunya sudah tiba ini malah belum bisa memahami regulasi secara utuh ya. Karena kita memang ya sebagai penyelenggara ya harus terus berikhtiar supaya betul-betul ketika waktunya sudah tiba ini bisa bekerja secara profesional ya, gitu.
Iya, baik. Nah, persiapannya sudah mulai dari inventarisasi dan untuk menuju pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti. Nah, bincang-bincang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap podcast ini? Iya, harapannya teman-teman di Parmas terus mendiskusikan untuk mencari tema bahasan ya, karena podcast ini sangat strategis ya, karena setiap orang, apalagi orang yang sudah memiliki HP Android ini juga bisa di mana saja dan kapan saja ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu. Saya kira ya teman-teman di Parmas ini juga bisa terus mendiskusikan kira-kira tema apa yang kira-kira pas untuk dibahas dan sangat dinanti oleh teman pemilih. Bisa nanti menghadirkan narasumber dari luar KPU, baik Bawaslu ataupun misalkan instansi terkait. Ya bila perlu nanti selain stakeholder yang dari pemerintah juga bisa mengundang dari partai politik, atau misalkan nanti bisa mengundang teman pemilih dan seperti itu. Benar. Karena podcast ini yang tadi saya sampaikan, memang saat ini banyak lagi banyak diminati oleh warga masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini juga karena bertepatan dengan hari jadi hari jadi kabupaten, saya kira ini juga sangat bagus lah, sangat bagus ya gitu. Mudah-mudahan nanti tidak lelah gitu kan. Amin. Terus walaupun misalkan tahap masih lama, tapi banyak hal yang perlu disampaikan. Nanti bisa komisioner, bisa juga sekretaris, bisa juga kasubag nanti yang jadi narasumber ya. Benar. Selama misalkan ini berkaitan dengan apalagi ngusep ya, ngusep itu kan tidak boleh berhenti ya, gitu. Sampai dapat ikan banyak. Ngusep namanya ngupas seputar urusan pemilu. Apalagi nanti ada juga agenda yang agenda yang rutin kayak pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini juga penting untuk diinformasikan ya. Jadi saya kira ini sudah luar biasa ya, Ini juga bentuk semangat kita untuk menyongsong tahapan pemilu di 2024. Ya, semangatnya apa ya? Semangatnya dengan tadi menyiapkan kaitan dengan saluran medsos yang baru itu podcast ya gitu. Apalagi kita juga belum bisa memastikan kapan persoalan pandemi ini berakhir ya. Benar. Ya kalau misalkan tidak berakhir di tahapan 2024, paling tidak kita bisa lebih memaksimalkan. Iya, terima kasih ya Bapak atas masukan-masukannya. Semoga podcast ini akan berjalan dengan baik ke depannya. Amin. Nah, teman pemilih, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana ini. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih telah menyaksikan dan menyimak podcast perdana kami. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast-podcast berikutnya dan subscribe serta nyalakan lonceng notification-nya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat hari jadi Pandeglang 1 April 2022 dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan menuju kemenangan. Teman pemilih, terima kasih. Saya Desti, sampai jumpa lagi. Udah.